Assalamualaikum semuanya. Hari ini ya buat video hari ini nggak ada kerjaan sih, cuma ya bikin laporan. Ini juga sambil bikin laporan sih. Ya kita sambil cerita-cerita aja. Pertama-tama alasan kenapa gue memutuskan bikin YouTube. Alasannya cuma sederhana. Gue pengen bahagiain semua keluarga, terutama orang tua. Gue pengen ngangkat derajat keluarga. Atau serang sampai saat ini di ibu gue ya, gue panggilannya emak. Emak gue tuh istilahnya udah tua lah. Udah seharusnya beliau itu menikmati masa tuanya, tapi sampai sekarang beliau masih kerja. Gue sebagai anak ngerasa gimana ya, ngerasa kurang berguna gitu. Kok bisa ngebiarin orang tua gue gitu masih kerja, padahal di usianya yang sekarang ini mestinya istilahnya udah tinggal duduk diam gitu, menikmati masa tuanya. Kalau ingat orang tua sedih banget. Makanya sampai saat ini gue masih berusaha buat bisa ya cari penghasilan yang lebih lah. Mungkin gimana ya, bentar. Ya dari semua anak-anaknya yang 7 orang ini, belum ada satupun yang bisa bahagiain, termasuk gue ya, termasuk sampai sekarang. Istilahnya orang tua itu nggak pernah senang lah. Gue emang udah punya penghasilan dari kerja, tapi belum cukup buat bikin orang tua gue tuh bisa berhenti kerja, bisa menikmati masa tuanya. Belum cukup. Makanya dari pekerja ini dan gue bikin YouTube, ya mudah-mudahan berhasil, ada hasilnya. Gue bakal bahagiain orang tua gue, mertua gue juga. Ngomongin mertua gue itu mertua yang paling terbaik. Bisa dibayangin, di saat gue jatuh pun, pokoknya ya jatuh banget waktu itu, sampai gue nggak punya kerjaan sebelum kerja di sini ya, sebelum kerja yang sekarang ini. Beberapa bulan gue nganggur, nggak bisa nafkahin anak istri. Nah, di saat gue lagi mencari pekerjaan itu, anak gue tuh jajannya itu dari mertua gue tuh, dari mertua. Makannya, jajannya. Di sini bukan berarti gue pemalas, bukan berarti gue malas mencari pekerjaan. Gue cari kerjaan, cuma memang waktu itu emang lagi susah-susahnya banget.
nyari kerjaan. Bayangin berbulan-bulan, 3 sampai 4 bulan kalau nggak salah tuh jadi pengangguran itu. Tapi walaupun pengangguran gue nggak berhenti berusaha, tetap berusaha. Dapat kerja di sini juga itu syariatnya itu dari ada ipar gue yang masukin ke sini, dapat kerjaan ini. Walaupun ya sebenarnya kalau misalkan ini gue nggak bisa masuk ke perusahaan ini yang sekarang ini karena nggak ada basicnya gitu. Basic gue kan di pendidikan, sedangkan ini TKJ ya, teknik jaringan komputer kalau nggak salah artinya ya. Kalau salah direvisi aja. Nggak bisa masuk perusahaan ini sebenarnya. Cuma ya memang syariatnya dibantu sama ipar gua, terus juga ya hakikatnya dari Allah juga. Allah yang udah mentakdirkan gua bisa kerja di sini sampai sekarang. Gua masuk kerja di sini itu dari tahun 2020 ya, dari tahun 2020 3 bulan percobaan di Jakarta, di Depok. Setelah 3 bulan gue dimutasi ke sini, ke Kalimantan sampai sekarang. Mertua yang perempuan tuh mertua gue yang perempuan itu pas gue mau berangkat itu dulu tuh sampai nangis loh. Gue juga nggak nyangka sebegitu sayangnya sama gue gitu, padahal ya istilahnya gue nggak ada apa-apanya. Gue cuma bisa berusaha doang, tapi ya sampai sekarang belum ada hasilnya lah, masih berusaha juga. Dulu sempet anak istri gue tuh diajak merantau tuh ke Jakarta, nggak jauh ke Jakarta. Waktu itu gue tuh kerjaannya gitu ojek online sempet itu. Cuma waktu itu kebetulan pas COVID, jadi ojek online itu sepi parah, sampai nyari uang 50.000 juga susahnya bukan main. Waktu itu gue ajak anak istri ke Jakarta ngontrak ya diajak kontrak karena emang lagi sepi banget, sampai gue tuh susah dapet orderan. Ada satu kejadian yang bikin gue tuh pertama kalinya nangis di depan anak istri ya. Itu dimana pas anak gue itu yang waktu itu baru umur 2 atau 3 tahunan, dia itu pengen jajan makanan. Masih ingat itu bolu yang coklat tuh harganya 2.000 rupiah, 2.000 perak. Gue saking nggak punya duitnya itu sampai nggak bisa beliin. Anak gue sampai nangis, gue nggak bisa beliin 2.000 perak loh. Itu saking nggak punya duitnya. Sampai waktu itu tuh ada orderan lumayan, ya dapat 10.000 lah ongkosnya, itu ongkos 10.000. Dan kebetulan itu dia itu bayarnya cash. Setelah gua anter, langsung gua balik pak bohong 10.000 itu kan anak istri waktu itu belum pada makan. Baru dapat satu orderan itu gua langsung pulang, itu beli gorengan 10.000 rupiah, 10.000 dapat 8 gorengan lah kalau nggak salah.
itu kita makan bertiga pakai gorengan aja. Di situ nangisnya gue tuh. Dari situ ya karena gua nggak tega ngelihat anak istri gue diajak sengsara gitu ya. Dari situ punya rencana mau dibawa pulang lagi ke kampung. Cuma nyari ongkosnya buat ongkos. Dan akhirnya terpaksa istri, ya gue bilang ke istri pinjem ke adiknya kan udah kerja. Akhirnya dikasih tuh sama adiknya juga kalau misalkan tahu dari awal mungkin udah langsung ngasih ongkos kali ya, karena kita nggak ngomong-ngomong, istri juga nggak ngomong-ngomong kalau dia istilahnya sengsara lah, dibawa sengsara di Jakarta itu. Waktu itu karena terpaksa ya akhirnya ngomong, itu juga disuruh sama gue tuh, dikasih, malah nggak dikasih pinjam, dikasih sama adik ipar gue tuh 300.000 waktu itu. Ya udah langsung pulang, gue bawa pulang. Anak istri itu ya kalau di kampung kan istilahnya deket sama keluarga ya, nggak mungkin lah sampai kelaparan gitu. Istri sama anak dibawa pulang, gue balik lagi ke Jakarta. Gue pikir akan membaik, dan rupanya makin parah, nggak ada penghasilan juga. Karena mertua kasihan sama gue tuh yang penghasilan, yang nggak punya penghasilan dari ojek juga, nggak membaik dari ngojek juga, nyari kerjaan susah. Nah itu akhirnya mertua gue bilang minta tolong ke adik ipar, ke anaknya, ke adik istri gue tuh, supaya masukin gue kerja. Dari situ alhamdulillah gue kerja di sini. Yang tadinya gajinya itu setelah gue kirim ya buat gue tuh buat sehari-hari nggak cukup ya buat gue ya, karena gue kan fokusnya ngasih ke anak istri supaya mereka berkecukupan lah. Itu waktu pertama masuk ya, namanya juga baru masuk ya, jadi gajinya nggak terlalu besar juga. Sampai sekarang alhamdulillah kalau sekarang istilahnya ngepas lah, kalau gaji sekarang ngepas, istri gue cukup, gue juga di sini alhamdulillah cukup lah. Cuma yang jadi pikiran gue tuh pengen punya penghasilan lebih, makanya gue bikin YouTube ini. Buat apa? Itu dari yang awal gue cerita itu, gue pengen orang tua gue tuh berhenti kerja. Gue pengen orang tua gue, mertua gue itu menikmati masa tua mereka. Gak apa-apa gue yang kerja, mereka yang menikmati. Itu bakal bikin gue senang banget, bakal bikin gue menjadi anak yang berguna. Itu cita-cita gue tuh sekarang ini. Gue nggak muluk-muluk, gue pengen mereka berhenti kerja, menikmati masa tua mereka. Udah, itu aja. Jadi ya mudah-mudahan tercapai, dan juga buat semua para perantau tercapai juga cita-citanya, sukses semuanya ya.
Itu aja sih yang bisa diceritain. Kalau misalkan detailnya itu bakal panjang banget. Jadi ya itu aja buat video hari ini. Isinya cuma curhatan yang mungkin gak penting juga ya. Ya tapi ini cuma mau berbagi aja pengalaman hidup. Ya, sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.